Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menghasilkan hasil kelompok kami mengenai akar tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Pusaka Gati Palawan, NIM 21020509. Saya Maria Renjiki Suspam, NIM 2102050877. Saya Estetis Gula, NIM 2102050773. Nama saya M. Rizky Padelubis dengan NIM 2102050101. Nama saya Irfan Yusrizar dengan NIM 2102050881. Nama saya Habib Habibi Pohan, NIM 2102050077. Maman lanang adalah tumbuhan gulma yang termasuk dalam salah satu anggota famili Cleomaceae. Tumbuhan ini secara lokal dikenal dengan nama maman lanang, maman ungu, atau maman lelaki. Tumbuhan ini sering tumbuh liar di pekarangan. Jenis akar maman lanang adalah akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri dari akar pokok yang bercabang-cabang. Akar tunggang agak lurus dan tebal, bentuknya meruncing dan tumbuh langsung ke bawah. Fungsi akar ialah menyerap dan mengangkut air maupun makanan dan membuat tumbuhan berdiri kokoh. Tumbuhan Pyrosia. Tumbuhan Pyrosia merupakan tumbuhan yang mempunyai nama daerah, yaitu sisik naga. Tumbuhan ini termasuk famili Polypodiaceae kerajaan Plantae. Tumbuhan ini dapat kita jumpai di tempat-tempat dataran rendah sampai dataran tinggi, terambat pada batang pohon atau dinding rumah yang berlumutan. Tumbuhan ini termasuk akar serabut yang memiliki fungsi sebagai penyerap dan penahan. Akar berwarna coklat tua, permukaan akar serabut berbentuk pilose dengan warna rambut coklat tua. Panjang rambut sekitar 0,31 mm dan lebar rambut sekitar 0,07 mm. Tanaman sereh. Sereh berbahasa Latin Caebopogon citratus. Sereh adalah tumbuhan rumput-rumputan dan merupakan tanaman monokotil. Jenis dari akar sereh ini adalah akar serabut berimpang pendek. Struktur dari tanaman sereh ini memiliki akar yang besar dan berwarna coklat muda, serta batang tanaman sereh ini bergerombol dan berumpi. Adapun fungsi dari akarnya, yaitu untuk mengikat tumbuhan, menyerap, mengatur, dan mengangkut air maupun makanan. Manfaat dari akar sereh ini pun bermacam-macam, yaitu untuk mengobati masuk angin, menghangatkan tubuh, meredakan tenggorokan, dan juga perut kembung. Tumbuhan pakis atau paku-pakuan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Tumbuhan pakis atau paku-pakuan dengan nama latin Polypodiophyta memiliki bentuk akar tunggang, atau disebut juga sebagai radix primaria, yang strukturnya terdiri dari daun, stolon, dan juga akar. Manfaat akar pakis atau paku-pakuan bersifat poros, sehingga mudah menyimpan air dan mengikat air, serta dapat mengalirkan kelebihan air yang tidak dibutuhkan sehingga tidak mudah basah dan tergenang air. Memiliki rongga-rongga untuk proses drainase dan aerasi yang baik. Tanaman kangkung. Tanaman kangkung merupakan tanaman yang memiliki nama latin Ipomae aquatic Moth. Kangkung merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam jenis sayuran yang ditanam dan dapat dimakan. Tanaman ini banyak ditemukan di kawasan Asia. Tanaman ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Tanaman kangkung ini memiliki sistem perakaran tunggang dengan cabang-cabangnya banyak menyebar ke berbagai arah. Akar kangkung sendiri dapat menembus kedalaman tanah hingga 60-100 cm dan dapat pula melebar secara horizontal hingga mencapai jarak 150 cm, terutama untuk jenis kangkung air. Adapun fungsi akar kangkung yaitu menyerap air dan mineral dalam medium tanah atau medium tumbuhannya. Tumbuhan bayam. Bayam adalah salah satu tumbuhan yang tergolong dalam genus Maranthus, di mana sayuran ini banyak dikonsumsi bagian daunnya.
karena banyak mengandung sumber zat besi yang penting bagi tubuh manusia. Dalam tumbuhan bayam memiliki golongan akar tunggak serta memiliki akar serabut pada bagian atasnya yang berfungsi menyerap air dan zat hara, alat pernafasan, dan memperkokoh tumbuhan. Untuk berkembang, akar umumnya bergerak mengarah ke bawah tanah atau geotropik. Akar pun bisa mendekat ke sumber air atau hitotropik dan menjauhi cahaya atau fototropik. Akar tumbuhan juga tidak memiliki tunas, nodus, dan internodus. Pada tumbuhan bayam memiliki beberapa bagian akar, yaitu 1. Padung akar. Bagian ini berfungsi sebagai pelindung saat ujung akar masuk ke dalam tanah. 2. Inti akar. Bagian ini berada di pusat akar, fungsinya sebagai pengangkut air dari akar ke daun, serta penyebar fotosintesis dari daun ke bagian akar lainnya. Yang ketiga, rambut akar. Bagian ini bersifat uniseluler dan berfungsi sebagai perluasan untuk menyerap air dan zat makanan di dalam tanah. Yang keempat, batang akar. Letaknya berada di antara pangkal dan ujung akar. Ujung akar bagian ini akan terus tumbuh dan menjadi pengikat tumbuhan akar tetap kokoh.